Saya tidak tahu berapa lama saya berdiri di balik pohon itu. Waktu rasanya berjalan aneh sejak saya melihat Raka menangis. Detik terasa panjang, tapi semuanya juga seperti terjadi terlalu cepat. Orang-orang masih berdiri di sekitar makam. Beberapa mulai pelan-pelan menjauh, memberi ruang untuk keluarga dekat. Suara doa terdengar lirih. Terbawa angin pagi yang dingin, saya masih memegang lengan Dina. Tanpa sadar, menggenggamnya kuat sekali. Dina menoleh ke saya, lalu berbisik pelan, "Kamu harus tenang, jangan sampai kelihatan." Saya mengangguk, tapi sebenarnya saya sudah tidak tenang sejak beberapa menit yang lalu. Sejak saya melihat Raka duduk di dekat peti, menunduk seperti orang yang kehilangan arah. Saya tidak pernah melihat dia seperti itu. Selama ini, saya selalu mengira dia sudah berubah. Saya pikir dia sudah tidak peduli. Saya pikir dia sudah terbiasa dengan hidup tanpa perasaan. Ternyata bukan, dia cuma diam. Dan saya salah mengartikan diam itu sebagai tidak sayang. Doa selesai, beberapa orang mulai menyalami Raka. Ada yang memeluknya, ada yang menepuk pundaknya. Dia membalas semuanya. Tapi gerakannya pelan, seperti orang yang masih setengah tidak percaya. Saya menatap tanpa berkedip. Di dalam kepala saya, cuma ada satu kalimat yang terus berulang. Aku harus bilang yang sebenarnya, aku harus berhenti sekarang. Tangan saya mulai dingin lagi. Dina seperti tahu apa yang saya pikirkan. Dia langsung berkata pelan tapi tegas, "Jangan, kita sudah sampai sini. Tinggal selesai saja." Saya menggeleng. "Saya nggak bisa." Dia menatap saya tajam. "Kamu mau semuanya kacau?" Saya tidak langsung jawab. Saya melihat ke arah Raka lagi. Sekarang dia berdiri sendirian di dekat makam. Orang-orang sudah mulai menjauh. Tinggal beberapa saudara saja yang masih di sana. Dia menatap tanah yang baru ditutup. Diam, tidak bergerak. Wajahnya kosong, tapi matanya merah. Dada saya terasa sesak. Saya tidak tahan melihatnya seperti itu. Tidak tahan melihat dia merasa kehilangan. Padahal saya berdiri di sini. Ini bukan lagi rasa penasaran. Ini sudah jadi rasa bersalah. Saya menarik napas dalam-dalam. "Den, aku mau keluar." Dina langsung memegang tangan saya lebih kuat. "Jangan. Tolong. Ini bukan bagian dari rencana. Saya nggak peduli. Kamu tahu kalau kamu muncul sekarang, semua orang bakal kaget. Bisa berantakan semuanya." Saya menutup mata sebentar. "Iya, tapi kalau aku nggak keluar sekarang, aku bakal nyesel seumur hidup." Dina terdiam. Saya membuka mata lagi, menatap Raka yang masih berdiri di sana. Suaranya tadi masih terngiang di kepala saya. "Aku kira kamu selalu ada." Kalimat itu seperti mendorong saya dari dalam. Saya pelan-pelan melepaskan tangan Dina. Dia masih mencoba menahan. Pikir lagi. Saya menggeleng pelan. Aku sudah terlalu jauh buat mundur, tapi aku juga nggak bisa lanjut. Beberapa detik kami saling diam. Akhirnya Dina menghela napas panjang. "Kalau kamu maju, aku ikut." Saya menatapnya. Dia mengangkat bahu kecil, biar gak makin kacau. Saya hampir menangis lagi. Kami berjalan pelan keluar dari balik pohon. Langkah saya terasa berat sekali. Seperti kaki saya menolak maju. Setiap langkah mendekat, jantung saya makin kencang. Saya bisa mendengar detaknya sendiri. Beberapa orang masih di sekitar makam, tapi tidak terlalu memperhatikan kami. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Raka berdiri membelakangi kami. Jarak kami tinggal beberapa meter. Saya berhenti. Tiba-tiba saya takut melihat wajahnya saat dia sadar. Takut melihat reaksi yang tidak saya bayangkan. Dina berbisik pelan di samping saya. "Kalau mau panggil." Sekarang saya menelan ludah. Tenggorokan saya terasa kering. Beberapa detik saya tidak bisa bicara. Akhirnya, dengan suara sangat pelan, saya memanggil, "Raka." Dia tidak bergerak.
Mungkin terlalu pelan. Saya menarik napas lagi, lalu memanggil sedikit lebih keras. Raka, dia menoleh. Dan saat matanya melihat saya, wajahnya langsung berubah. Dia diam, benar diam, matanya membesar, seperti tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Saya juga tidak bergerak, air mata sudah penuh di mata saya. Beberapa detik tidak ada suara sama sekali, lalu dia mundur satu langkah. Bibirnya bergerak pelan. "Kamu?" Suara itu hampir tidak terdengar. Saya mengangguk, walaupun air mata sudah jatuh. "Iya, aku." Dia masih menatap, seperti sedang memastikan ini bukan bayangan. Orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa terlihat bingung. Tapi saya sudah tidak peduli. Saya berjalan satu langkah mendekat. "Maaf, suara saya pecah. Maaf, aku cuma mau tahu kamu masih sayang atau enggak." Kalimat itu terdengar bodoh begitu keluar dari mulut saya. Tapi itu satu-satunya yang bisa saya katakan. Raka masih diam beberapa detik. Saya bisa melihat matanya merah, wajahnya pucat, dan napasnya tidak teratur. Saya pikir dia akan marah. Saya pikir dia akan berteriak. Saya pikir dia akan pergi. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Dia tiba-tiba berjalan cepat ke arah saya. Saya sempat kaget, hampir mundur. Lalu dia langsung memeluk saya, kuat sekali, sangat kuat sampai saya hampir tidak bisa bernapas. Tangannya gemetar, tapi pelukannya tidak lepas. Saya bisa merasakan dia benar-benar menahan sesuatu sejak tadi. Suaranya terdengar di dekat telinga saya, parau dan penuh emosi. "Jangan pernah lakukan ini lagi." Saya menangis di bahunya. Dia menarik napas dalam, lalu berkata lagi, "Aku benar-benar takut kehilangan kamu." Kalimat itu membuat air mata saya makin deras. Saya memegang bajunya, seperti takut dia benar-benar akan pergi kalau saya lepas. "Maaf, aku ngerasa kamu sudah gak peduli." Dia pelan-pelan melepas pelukan, tapi masih memegang bahu saya. Dia menatap wajah saya lama sekali. "Bukan aku gak peduli, aku cuma terlalu sibuk, terlalu capek, dan terlalu yakin kamu selalu ada." Kalimat itu terasa sangat jujur. Tidak ada marah, tidak ada teriak, cuma lelah dan lega. Saya mengusap air mata. Aku juga salah, aku malah bikin hal gila begini. Dia menggeleng pelan. Kita berdua salah. Kami berdiri saling menatap di depan makam yang seharusnya jadi milik saya. Suasana di sekitar masih bingung. Tapi bagi saya, saat itu cuman ada kami berdua. Setelah beberapa detik, Raka menarik saya pelan ke pelukannya lagi. Kali ini lebih lembut. "Jangan hilang lagi, walaupun cuma pura-pura." Saya mengangguk di dadanya. "Iya, gak akan." Hari itu, saya belajar sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Kadang cinta tidak pergi, tidak hilang, tidak berubah. Cuma tertutup oleh kebiasaan, kesibukan, dan diam yang terlalu lama, dan rasa penasaran. Kalau tidak dikendalikan, bisa hampir membuat kita kehilangan sesuatu yang sebenarnya masih kita punya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.